Pada saat itu, tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi, Nabi Muhammad SAW yang baru berusia 40 tahun. Beliau sedang menyendiri di Gua Hira. Lalu tiba-tiba saja ada sosok yang sangat besar, makhluk yang sangat besar menghampiri beliau. Lalu apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Ketakutan, tentu saja beliau gemetaran. Bayangkan saja jika kita ada di posisi sang Nabi. Kita lagi enak-enak berdiam diri nih di dalam gua, mau ngegalau gitu ya kan ceritanya. Terus tiba-tiba ada makhluk gede banget, besar banget. Apa yang akan kita lakukan? Takut, tremor, ya begitu juga dengan Nabi. Dan pada saat itu malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Beliau mengucapkan Iqra selama 3 kali. Iqra, Iqra, Iqra ya Muhammad. Bacalah Muhammad. Lalu dengan suara yang gemetaran, Nabi pun bilang, saya tidak bisa membaca, saya tidak mengenal tulisan. Lalu kemudian Kak Ihsan, kok dari tadi diam aja sih? Masih terpukau ya sama penampilan Kak Andi? Iya terpukau nih. Pantas bagus ya, soalnya tahun kemarin dia udah juara 1 lomba dai loh. Iya bener sekali, emang calon juara ya, calon juara. Tapi kita nggak boleh memihak ya, kita netral saja. Iya, walaupun iya. walaupun aku sendiri fansnya, Wih. enggak gitu. Oke, kita langsung ke peserta nomor 4 ya. Iya. Panggil peserta nomor 4, Dinda Adinda Olga Olga. 11 TJKT 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf karyawan SMK Tunas Harapan Pati, serta tak lupa juga teman-teman yang saya sayangi dan seluruh keluarga besar SMK Tunas Harapan Pati, rahimakumullah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adinda Olga Andarista dari kelas 11 TJKT 1. Berdirinya saya di sini adalah untuk menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Apa itu Nuzulul Quran? Jadi langsung saja, tak usah berlama-lama. Nuzul Quran. Siapa yang tahu? Apa ada yang tahu? Tidak tahu? Wow. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa bagi umat Islam. Kenapa? Tepatnya karena di bulan Ramadan inilah terdapat satu malam yang sangat luar biasa, yakni malam Nuzulul Quran. Nuzulul Quran tersendiri merupakan peristiwa turunnya Al-Quran ke bumi yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW dan diberikan oleh malaikat Jibril. Nuzulul Quran itu terbagi dari 2 kata. Secara bahasa, Nuzulul Quran terbagi dalam 2 kata, yakni nuzulul dan Quran. Nuzulul artinya adalah menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sedangkan Quran adalah kitab suci umat muslim. Jadi teman-teman dapat ditarik kesimpulan bahwa Nuzulul Quran ialah peristiwa turunnya Al-Quran dari tempat yang tinggi atau Lauhul Mahfuz ke bumi yang diperantarai oleh malaikat Jibril. Jadi ada sejarahnya nih, ada kisahnya. Mau denger nggak? Nah, pada saat itu, tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi, Nabi Muhammad SAW yang baru berusia 40 tahun. Beliau sedang menyendiri di Gua Hira. Lalu tiba-tiba saja ada sosok yang sangat besar, makhluk yang sangat besar menghampiri beliau. Lalu apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Ketakutan, tentu saja beliau gemetaran.
Bayangkan saja jika kita ada di posisi sang Nabi. Kita lagi enak-enak berdiam diri nih di dalam gua, mau ngegalau gitu ya kan ceritanya. Terus tiba-tiba ada makhluk gede banget, besar banget. Apa yang akan kita lakukan? Takut? Tremor? Ya, begitu juga dengan Nabi. Dan pada saat itu malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Beliau mengucapkan Iqra selama 3 kali. Iqra, Iqra, Iqra ya Muhammad. Bacalah, bacalah, bacalah Muhammad. Lalu dengan suara yang gemetaran, Nabi pun bilang, saya tidak bisa membaca, saya tidak mengenal tulisan. Lalu kemudian malaikat Jibril menyampaikan satu buah surah, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad, bacalah nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Khalaqal insana min 'alaq. Dia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Lalu ayat yang 3 adalah, dan bacalah nama Tuhanmu yang maha pemurah. Dia mengajarkan manusia melalui sebuah pena dan tulisan. Dan yang terakhir ayat kelima artinya adalah, dan Tuhanmu mengajarkan sesuatu yang tidak kamu ketahui. Jadi pada bulan itu, pada malam itu, Rasulullah SAW mendapatkan satu surah pertama, yaitu surah pertama yang turun di Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Dan surat itu juga menjadi sebuah surat pertama yang turun ke bumi. Semenjak dari saat itu, Al-Quran secara turun-temurun diturunkan ke bumi. Selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Wow, tanggal cantik ya. Dan semenjak saat itu juga, Al-Quran menjadi pedoman umat muslim dan menjadi kitab suci umat muslim. Sekiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Dinda ya? Ya. Ada pantun nih dari Kak Ihsan. Oke, aku ada pantun buat Kak Dinda nih. Jalan-jalan ke pinggir kali. Cakep. Kak Dinda manis sekali. Jodoh Bercanda, nih. bercanda. Cocok nih jodoh. Bisa kali Kak, jangan bercanda. Seriusin kali Kak. Waduh, jangan dong Kak, bahaya. Tapi serius, Kakak manis banget hari ini. Terima kasih. Mau denger? Boleh. Silakan para dewan juri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum nulis apa-apa ini. Ya. Jadi apa ya? Secara materi yang disampaikan tadi materinya bukan Lailatul Qadar ya, Nuzulul Quran ya. Betul ya, sudah ya. Ya, terdapat dalil juga sudah sesuai, isi ceramah sesuai dengan tema, dalil yang dibawakan juga tepat, lancar dan fasih. Itu yang sedikit perlu dibenahi lagi ya. Kefasihan, lancarnya sudah bagus, kefasihannya di situ ingat ya kol-kolah ya. Iya. Nah, itu kan kalau dari surat Al-Alaq ya, itu kan qafnya itu apa? Bacaan apa? Kol-kolah. Qafnya itu harus dipantulkan. Nah, itu yang menjadi kalau di sini saya menilai dari 10 ya, fasihnya itu 9. Nah, tambah sedikit saja gitu ya. Jadi itu penilaian dari saya. Nah, kemudian di sini yang perlu saya sampaikan itu tadi adalah bukan, lebih tepatnya bukan surat ya, tapi wahyu. Nah, begitu ya. Karena Al-Alaq sendiri itu
berapa surat? Berapa ayat? Ada? Kalau tidak salah sampai 19, ya kan? Nah, sementara yang kita bahas itu ada 1 sampai 5 ya. Jadi itu hanya itu yang bisa saya sampaikan, selebihnya sudah luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk Adinda Olga. Ya, luar biasa. Energik, setelah percaya diri, senyum, dan nanti mungkin bisa ditambahi oleh yang berkompeten dalam hal tersebut ya. Saya hanya menambahi tentang tadi itu yang perlu saya koreksi. Saya sendiri masih banyak yang perlu saya koreksi dari saya sendiri, cuma karena di sini saya juri, saya menyampaikan itu untuk Adinda Olga. Tetap semangat, tetap berkarya luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih suara pendukungnya Adinda? Banyak sekali nih pendukungnya. Tapi sebelumnya saya mau berkomentar untuk kakak MC dong. Budita, MC-nya semakin kesini semakin meresahkan. Ada pantun-pantun segala, kemudian iya sampai Mas Iksan ini kepincut loh sama Mbak Adinda Olga. Au. Adinda, ngerasa belibet gak nak tadi? Ya. Kalau kemarin untuk komentar kita, saya atau Mem Dita ya? Mem Dita ini sama temponya. Temponya nanti mungkin dibahas lebih lanjut sama Mem Dita. Mungkin agak turun dikit ya. Dari kemarin sudah turun sih. Cuma tadi karena cepat-cepat ketika mengingat sesuatu jadinya belibet dan sempat ada yang hilang tadi ya. Ada part yang kamu hilang ingatan tadi. Oke, untuk aksi panggung, sudah nggak ada komentar deh aksi panggung. Oke, busana yang dikenakan juga manis, ya kan, semanis senyumnya hari ini. Kemudian kalau untuk vibe-nya Pak Ustadz, Pak Soeb, kalau saya melihat Adinda ini beda sama yang lain. Mungkin Ustazah masa kini ya, dengan gaya dia berceramah itu yang ya lepas dari konteks nada-nada orang yang ceramah pada umumnya gitu. Dia lebih casual gitu penyampaiannya gitu ya. Udah itu aja deh, nggak ada yang perlu dikomentari gitu ya. Jalan-jalan ke rumah Olga. Cakep. Cukup sekian komentar dari saya. Cakep. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda jangan buru-buru. Tolong perhatikan tempo. Saya mau bicara. Sudah cukup ya suara saya, nanti ditertawain ini. Artisnya Tunas Harapan. Ini ya. Yang paling tampan di mesin ya. Oke, assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda, Adinda Olga Andarista 11 TJKT 1. Din, masih ingat komentar Mem Dita kemarin Din? Ya, Salah satunya apa Din? tempo. Temponya tidak berubah ya, masih sangat cepat, kayak diburu-buru siapa gitu ya. Ihsan tidak buru-buruin ya Hasan ya? Tidak, Mem. Oh tidak. Oh, jadi saya, Mem. Tadi kan itu sedikit-sedikit ada rayuan berdinda kan. Bercanda, Mem itu. Oke, gimmick ya. Din, temponya terlalu cepat Din. Tadi betul kata Mem Solekah jadi belibet. Kemudian ketika kamu mengajak interaksi dengan penonton itu nanggung. Menurut Mem Dita itu nanggung ya. Kalau kamu boleh belajar dari peserta sebelumnya, Andi, itu ketika dia berinteraksi dengan penonton
full, tidak nanggung. Tapi kalau Dinda tadi nanggung. Kamu tahu nggak apa nuzulul Quran? Nuzulul Quran itu langsung kamu jawab sendiri. Mereka belum sempat jawab, kamu jawab sendiri. Itu menurut saya perlu diperhatikan lagi. Kemudian tadi juga ada di beberapa bagian lupa, penutupnya juga tadi mungkin agak blank sedikit di akhir, ya. Satu tadi yang saya cermati ada sedikit bermain peran, ada dialog-dialog yang kamu perankan, ya. Tadi ada gimmick-gimmick seperti itu sih, yang belum ada di pertemuan, bukan pertemuan sebelumnya ya, di penampilan Dinda sebelumnya. Itu yang mungkin poin plusnya, tetapi temponya memang lebih diperhatikan lagi. Itu saja Dinda. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ihsan, jangan jauh-jauh dong dari Kak Dinda. Enggak boleh itu. Bukan makrom, bukan. Oh, bukan makrom. Tahu juga batasannya ya. Bagus. Sebentar, ini kayaknya fans dari Kak Dinda nambah nih. Ayo coba mana suaranya fans Kak Dinda. Nah tuh nambah, sainganmu nambah loh mas. Nambah loh. Kamu gak kasih? Enggak takut saya. Wih, yakin menang ya? Yakin kakak pilih ini? Jangan sih kak, menurut saya jangan. Kakak pilih siapa, dia atau mereka? Saya pilih Najaimin aja. Masya Allah. Oke. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Dinda. Terima kasih atas kritik dan saran dari para dewan juri dan juga dukungan dari teman-teman sekalian. Akhirul kalam, wallahumma fiqil aqwa min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.